Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mati dan Hidup Bersama Yesus. Saudara, kita sudah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Ada kesannya tidak? Apa dampak yang kita peroleh setelah memperingati kematian dan kebangkitannya? Adakah perubahan dalam hidup kita? Adakah komitmen yang baru? Adakah satu keinginan tertentu atau bagaimana perasaan kita? Roma 6 ayat 8 menuliskan, "Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia." Perhatikan kata jika. Artinya, kalau kita ingin hidup dengan Kristus, bersama Kristus, kita harus terlebih dahulu mati dengan Dia. Pertanyaannya, saudara ingin hidup dengan siapa? Bersama siapa? Apakah saudara memiliki kerinduan untuk hidup bersama Kristus? Kalau jujur sebenarnya tidak, saudara. Karena mempersoalkan saja juga tidak. Iya, karena hidup bersama Yesus itu juga tidak mudah dan bukan hidup yang selalu memberi kemudahan, saudara. Saya katakan demikian karena kalau kita mau hidup bersama Yesus, kita juga harus mau mati bersama Dia. Pertanyaannya, apakah saudara mau mati bersama Dia? Mau, Pak. Nah, pertanyaannya, mati bersama Yesus itu mati yang bagaimana atau mati atas apa? Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kita harus mati atas dosa. Saudara sudah mati atas dosa atau belum? Mati atas dosa itu tidak mudah loh. Kenapa? Satu, kebanyakan orang Kristen berpikir dosanya sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu tidak salah. Tetapi ingat, kita masih bisa berbuat dosa, bahkan cenderung berbuat dosa. Karena merasa dosanya sudah ditebus, maka akhirnya tidak ada perjuangan untuk mati atas dosa, alias berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Kalaupun berjuang tidak secara patut, saudara. 2. Merasa sudah baik karena tidak melakukan kejahatan dan tidak melanggar moral umum seperti membunuh, mencuri, berzina, dan sebagainya. Padahal orang berdosa memang masih bisa berbuat baik. Orang yang bukan Kristen pun banyak yang baik kok. Bahkan lebih baik dari sebagian orang Kristen. Mereka tidak hanya bisa memberi dalam jumlah yang lebih besar dari kita, tetapi juga memiliki moral yang santun. Tetapi bukankah mereka tetap berdosa, saudara? Iya kan? Iya, karena yang namanya dosa itu hamartia, kemelesetan atau ketidaksesuaian dengan pikiran dan perasaan Allah. Ketika kita ada rasa tidak suka dengan seseorang, benci, dendam, iri hati, sombong, egois, mementingkan diri sendiri, tentu Tuhan tidak suka, bukan? Maka itu semua meleset, dosa. Juga yang menyangkut pikiran. Ketika ada pikiran jahat, mau menang dan benar sendiri, pikiran yang najis, jahat, itu semua tidak sesuai dengan pikiran Allah, bukan? Jadi itu juga kemelesetan, itu dosa. Tetapi itu semua tidak atau jarang kita persoalkan. Karena kita merasa sudah baik, dalam pengertian tidak berbuat jahat. Apalagi kalau dipandang baik oleh manusia, dihormati, punya kedudukan, lebih lagi jadi aktivis jemaat atau hamba Tuhan. Kita jarang berupaya untuk mati atas dosa. Padahal hati dan pikiran kita, keadaan batiniah kita
belum tentu sudah bersih. Itulah kenapa saya katakan mati atas dosa itu tidak mudah. 3. Kita masih mengenakan tubuh daging yang kalau dijahati selalu ada keinginan untuk membalas. Kalau melihat barang bermerek masih tertarik. Melihat cewek seksi atau cowok ganteng masih melirik. Ini realitas, saudara. Ini semua yang membuat sulit. Nah, terkait akan hal itu dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara, daging itu lemah. Matius 26 ayat 41. Daging itu menuntut untuk dipenuhi. Tetapi walaupun menuntut, jangan saudara turuti. Setiap kali muncul jangan dituruti. Saya katakan demikian karena yang namanya keinginan, hasrat, ambisi, dan segala hawa nafsu yang membawa kita kepada kebinasaan itu akan tetap selalu ada selama kita masih mengenakan tubuh daging ini. Jadi memang itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Saudara, sebagai orang percaya yang sudah dibaptis dalam kematian Kristus, kita harus dan pasti bisa mati atas dosa. Asal kita mau berjuang, maka Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kita kesanggupan. Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itu berarti setiap keinginan, hasrat, ambisi, dan segala hawa nafsu yang membawa kita kepada kebinasaan itu, ketika kita menjadi orang Kristen, harus sudah dikubur bersama kematian Kristus. Kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya. Kita tidak boleh lagi menurutinya. Mau marah, ya jangan dituruti, saudara. Keinginan yang muluk-muluk, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biasanya begitu, harus kita kubur. Saudara, kalau semua itu kita perjuangkan, kita baru bisa hidup dengan Kristus. Hidup bersama Kristus itu hidup yang seperti apa? Nah, dalam ayat di atas, Roma 6 ayat 10, dituliskan, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Itu berarti ketika kita mati atas dosa, barulah kita bisa mempersembahkan hidup yang benar, hidup yang kudus bagi Allah. Hidup bagi Allah adalah hidup yang tidak menginginkan apapun juga, kecuali hanya Tuhan dan kerajaannya. Hidup bagi Allah adalah hidup yang tidak bisa dibahagiakan oleh apapun juga, kecuali oleh Allah. Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan satu-satunya dalam hidup ini. Saudara, hidup yang seperti ini pastilah menyukakan hati Tuhan. Pastilah berkenan bagi Dia. Dan yang lebih dari itu, pasti mendatangkan kebahagiaan sejati bagi kita. Bukankah itu yang kita cari, saudara? Amin. Tuhan Yesus memberkati.